Sama saya Fran Bernard di Warta Bicara. Hari ini saya kedatangan tamu saya yang sangat luar biasa, yaitu Bapak atau Abang ya, Abang saya sebut Abang ya, Abang Junaidi SAG. Apa kabar Bang? Kabar baik. Kita bisa perkenalan dulu gak? Abang ini siapa sih Bang? Biar buat teman-teman menonton Warta Bicara ini tahu dulu Abang ini siapa kira-kira Bang? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Pran, terima kasih atas bincang-bincang kita di Warta Bicara hari ini. Yeah. Baiklah, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Junaidi SAG. Kebetulan saya diberi amanah oleh teman-teman menjadi sekretaris Demokrat Kalteng. Ini sudah menjalani tahun ke-7, periode kedua. Wah, lama juga ya. Jadi ini sekedar pengenalan. Kalau saya aslinya dari Das Barito. Oh, Das Barito. Das Barito. Barito juga. Dari suku Dayak Bukumpai. Oh, oke. Kegiatan sehari-hari Bang, selain kegiatan di partai itu apa kira-kira Bang? Untuk kegiatan hari-hari, di samping kita diberi amanah sebagai sekretaris Demokrat Kalteng, saya juga diberi amanah sebenarnya sebagai bendahara umum Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia. Oh, wow. Ya, kantor kita di GBK, Jalan Pintu Senayan 1. Oke. Nah, jadi memang setiap bulan, kadang-kadang hampir setiap minggu kita harus masuk kantor juga di Jakarta. Karena kan kalau kemarin kita membawa timnas putri ke Singapura, baru-baru ini kan kita membuat timnas putri juga ke Arab Saudi kemarin. Oh, wow. Ya, baru bulan kemarin. Dan Abang sekretaris nasional ya? Bendahara umum. Bendahara umum nasional ya? Nasional, ya. Wah, luar biasa. Nah, kemudian kalau di luar mengurus partai, mengurus Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia untuk tingkat olahraga Kalteng. Oke. Saya juga kebetulan juga ketua Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu juga, wah. Ya, Jiu-Jitsu tingkat profesi Kalimantan Tengah, ketuanya. Kemudian kalau di Panahan, saya itu wakil ketua. Wah. Ya. Kemudian kalau di luar aktivitas organisasi, ya kita memang mengelola beberapa perusahaan. Saya ada punya perusahaan konstruksi, namanya PT Bintang Mitra Gemilang. Kita lebih banyak mengarah ke konstruksi dan pengadaan bibit. Kemudian yang kedua, kita juga sebenarnya punya perusahaan media, PT Bintang Mitra Media. Di dalamnya ada 3 media online. Nah, cuma walaupun kita sekretaris Partai Demokrat, media ini independen, profesional, kemudian apa adanya seperti itu. Oh, banyak banget yang Abang pimpin. Ngatur waktunya gimana Bang? Alhamdulillah, karena memang tim kita di belakang kan sudah lengkap semua. Oke. Karena yang bekerja tim, jadi semuanya no problem saja. Oh, gitu. Kita ngomongin sedikit nih soal sepak bola wanita. Kalau di Kalteng sepak bola wanita ada kompetisinya nggak ya kalau di Kalteng sendiri? Jadi begini, 2 minggu yang lewat kita baru koordinasi antara ASBWI dengan PSSI, di mana yang hadir saat koordinasi tersebut saya bendahara umum bersama Bu Parina Sekjen, diberi amanah oleh ketua umum untuk koordinasi dengan PSSI, sinkronisasi program. Jadi memang PSSI kemarin telah mengundang Asprop PSSI tingkat provinsi agar melaksanakan kompetisi tingkat provinsi. Nah, kemudian nanti hasil kompetisi tingkat provinsi itu akan diangkat ke tingkat nasional. Nah, jadi nanti di tingkat nasional itu ada Pertiwi nasional, ada ISBW Cup nasional seperti itu. Juara satunya diputar di Pertiwi, juara 2-nya diputar di ISBW Cup seperti itu, tingkat nasionalnya. Sedangkan seleksi tingkat provinsinya 1 kali saja seperti itu. Gitu. Cuma 1 dan 2-nya diambil untuk ke tingkat nasional semuanya. Dalam rangka memperbanyak kompetisi. Oke. Nah, terkait posisi Abang sebagai seorang sekretaris di Partai Demokrat Kalteng, kira-kira saya boleh tahu nggak visi misi Partai Demokrat apa ya Bang? Baik. Berbicara visi dan misi, memang Partai Demokrat ini kan punya visi dan punya misi. Nah, visi Partai Demokrat ini untuk kebangsaan dulu. Nah, untuk kebangsaan, mimpi Partai Demokrat ini bahwa Indonesia ke depan itu di abad 21 ini kita menjadi negara maju.
Kemudian di tahun 2045 kita akan menjadi negara kuat seperti itu. Di 2030 nanti kita akan menjadi sumbu dan pusatnya ekonomi dunia. Oh, wow, Nah itu luar biasa. visi mimpi Partai Demokrat untuk Indonesia seperti itu. Nah kalau visi Partai Demokrat untuk partai masa depan, ya sebagaimana partai yang lain juga, saya yakin ini hampir sama saja. Kita berkeinginan Partai Demokrat menjadi partai yang kuat, berintegritas, berkapasitas, relevan dan adaptif sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Konsisten pada nilai-nilai idealisme, termasuk kita konsisten membela kaum minoritas, keadilan dan kesejahteraan kan seperti itu. Dan lebih penting lagi, visi kita selalu berada menyatu dengan masyarakat kan, seperti itu. Nah, dan kemudian juga tidak lupa juga kita tetap mempertahankan jati diri sebagai partai nasionalis religius seperti itu. Nah ini visi Partai Demokrat, baik tadi visi untuk kebangsaan, mimpi kita Indonesia ke depan nanti, visi internal kita, Partai Demokrat menjadi apa ke depannya seperti itu. Nah kalau misi kita ya memang banyak kan seperti itu. Cuma mungkin karena ini terlalu singkat waktunya kan, kalau kita bahas terlalu panjang seperti itu. Betul. Jadi visinya gitu. Kalau misinya ini banyak aja, bisa dilihat di medsos, bisa dibuka di Google, semuanya bisa aja gitu. Betul. Kalau persiapan Partai Demokrat dalam pemilu ke depan gimana, Bang? Nah, ini asik nih kita. Berbicara konteks pemilu, pileg, pilpres dan pilkada kan seperti itu. Sampai saat ini, sebagaimana tahapan-tahapan telah ditetapkan oleh KPU, termasuk juga tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Partai Demokrat, bahwa saat ini tahapan di internal kita sudah melakukan perekrutan bakal calon anggota legislatif, baik di tingkat kabupaten untuk 14 kabupaten kota, termasuk di tingkat provinsi untuk 5 dapil di Kalimantan Tengah, dapil 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, baik. Nah, dalam rangka kita melakukan perekrutan ini, jujur saja, memang kita mengundang kemarin seluruh anak bangsa Kalteng. Oh, jadi semua anak boleh nih ikut rekrutan. Jadi seluruh anak bangsa yang ada di Kalteng. Jadi caleg boleh. Dari berbagai macam suku, dari berbagai macam keilmuan. Diseleksi untuk jadi caleg. Untuk masuk mencalonkan diri lewat Partai Demokrat untuk menjadi anggota legislatif maupun persiapan kita untuk menjadi eksekutifnya nanti seperti itu di Pilkada 2024. Oh, kalau ada yang mau tuh gimana caranya mereka kalau mau? Kalau memang ada yang berminat, ada yang mau, bahkan memang kita mengundang anak bangsa yang ada di Kalteng yang merasa punya kemampuan untuk berbuat membangun Kalteng, ayo bergabung di Partai Demokrat, maju menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrat, dari berbagai macam disiplin ilmu, dari berbagai macam suku, gabung ke Partai Demokrat, datang saja ke Partai Demokrat. Kebetulan kita ada tim di sini menerima. Ya, sampai nanti 2 minggu menjelang pendaftaran di KPU untuk daftar calon sementara. Oh, baik. Kita tunggu di sini. Nah, kemudian di samping memang daftar langsung ke DPD ini, juga kita membuka sistem online sebenarnya. Nah, sistem online kita buka. Cuma supaya lebih bagus, alangkah lebih baiknya datang saja ke sini kan, supaya kita bisa bersilaturahmi kan seperti itu. Oh iya, betul. Jadi sekali lagi kita memang mengundang, kalau memang ada anak bangsa kita yang kedudukannya di Kalimantan Tengah, punya niat, punya keinginan, punya visi, punya misi, mimpi untuk membangun Kalteng, ayo gabung Partai Demokrat seperti itu. Kira-kira target Partai Demokrat untuk pemilu ke depan gimana, Bang? Target kita saat ini perolehan kursi Partai Demokrat di tingkat provinsi Kalimantan Tengah, kita berada di posisi 3 besar. Pertama PDIP, yang kedua Golkar, yang ketiga Partai Demokrat. Baik. Target kita di Pileg 2024 nanti kita minimal masuk 1 dan 2. Wah, lumayan berat ya. Niat kita, keinginan kita masuk di 1 dan 2 besar untuk perolehan kursi kita di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menuju Pilkada 2024-nya. Nah, sehingga harapan kita dengan berjuang maksimal di Pilegnya, kita akan bisa duduk di 1 ataupun 2 besar untuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Sama juga di tingkat kabupaten kotanya seperti itu.
Nah, sehingga harapan kita Partai Demokrat di Pilkada 2024-nya kita bisa mengusung sendiri kader kita. Ataupun anak bangsa yang profesional punya mimpi membangun Kalteng yang ingin bergabung oleh Partai Demokrat di pilkadanya, sehingga kita bisa usung sendiri seperti itu. Secara presentasi mau berapa, kira-kira targetnya berapa persen, Bang? Kalau persentase, kalau hitungan kursi dengan persentase itu kita minimal harus dapat 15%. 15%. Ya, itu kalau bisa ingin mengusung sendiri minimal 15%. Kalau bisa lebih, ya, oke lagi tuh. Ya, 15%. Nah, minimal kan seperti itu. Memang harusnya 20%. Harusnya 20% seperti itu. Cuma minimal 15, dan tetap aja walaupun misalnya kita bisa mengusung sendiri pun, tetap aja koalisi itu dibutuhkan. Betul. Kenapa koalisi itu dibutuhkan? Yang namanya membangun suatu daerah, apalagi Kalteng yang luas ini, memang dibutuhkan kebersamaan. Seperti itu. Kebersamaan itu akan indah kan seperti itu. Iya. Abang sendiri kira-kira ada rencana buat maju nggak? Setiap pengurus partai politik, apalagi di tingkat ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, memang harus menyiapkan diri. Kalau saat tertentu diperintahkan partai untuk kita maju memimpin, apakah di tingkat kabupaten kota ataupun di provinsi. Jadi kalau kita sudah siap menerima amanah sebagai ketua, sekretaris, bendahara, wakil-wakil ketua, wakil bendahara, itu berarti kita sudah menyiapkan diri kita juga bahwa kita sudah siap jadi pimpinan, kan seperti itu. Di kursi legislatif juga sudah siap. Artinya di level manapun. Level manapun. Apakah di level legislatifnya, apakah di level eksekutifnya, apakah untuk legislatif, apakah tingkat kabupaten kota atau provinsi, kita harus sudah menyiapkan diri seperti itu. Gitu ya. Ya. Karena memang kita sudah menerima amanah kan seperti itu. Di saat partai memerintahkan kita wajib seperti itu. Nah, kemudian terkait secara pribadi, ya saya sampaikan tadi, kalau sampai saat ini kita masih niat berbuat aja. Kita niat berbuat, karena memang masih banyak yang harus kita lakukan, dan memang harus banyak yang kita berbuat kan seperti itu. Masalah ke depan nanti jadi apa, itu urusan partai. Dengan urusan yang di atas. Urusan partai, urusan dengan yang di atas kan seperti itu. Urusan partai apa? Ya itu tergantung perintah dari DPP. Urusannya di atas, walaupun bagaimana kita harus paham menyangkut masalah jabatan itu dan amanah itu, campur tangan yang maha kuasa lebih besar seperti itu. Kira-kira Demokrat sudah punya nama nggak untuk nanti ke depan, Bang? Di level pimpinan daerah? Partai Demokrat, jujur aja, di samping memang kita tadi mengundang seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang punya potensi, punya niat, punya mimpi untuk membangun Kalteng tadi, kita sebenarnya juga banyak punya kader yang mumpuni, punya kemampuan untuk membangun Kalteng. Cuma khusus untuk Kalteng 1, nah, untuk Kalteng 1, untuk 2024 di kurang lebih bulan 10 itu kita akan mengusung ketua DPD Kalteng untuk maju di KH1 Kalteng sebagai calon gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Bapak Haji Nadal Shah. Mengusung Pak Haji Nadal Shah ini memang sudah menjadi keputusan partai, baik di tingkat DPC, kemudian juga di tingkat DPD. Dan ini sudah jauh-jauh hari kita rencanakan seperti itu. Baik. Bahkan kita pun sudah koordinasi dengan DPP bahwa 2024 di Pilkada Kalteng kita akan mengusung ketua kita itu Bapak Haji Nadal Shah. Dan kemudian juga kita juga sudah silaturahmi, kita sudah juga menyampaikan harapan partai ini, harapan kader ini kepada ketua kita Bapak Haji Nadal Shah. Secara prinsip beliau lahir batin siap, kata beliau, untuk maju di Pilkada Gubernur 2024. Nah, ini saya tegaskan lagi. Partai Demokrat untuk 2024 akan mengusung Bapak Haji Nadal Shah, ketua DPD, untuk maju di calon gubernur. Dan jawaban dari Pak Haji Nadal Shah pun di saat kita rapat, di saat kita menyampaikan harapan kader ini, belum kan, dengan Bismillah, lahir batin saya siap maju di Pilkada Gubernur tahun 2024 itu, kata beliau. Terus kualitas apa sih yang partai lihat dari Bapak Nadal Shah untuk bisa diusung jadi KH1? Kualitas apa yang kira-kira dilihat partai? Jadi begini, kenapa kita ingin mengusung, kenapa kader ingin mengusung
kenapa kader meminta, kan seperti itu kan? Iya, betul. Bapak Haji Nadir Hasan untuk maju menjadi calon gubernur dari Partai Demokrat untuk 2024, dan harapan terakhir kita dia menjadi gubernur dan memimpin Kalteng di 2024, kan seperti itu. Iya. Karena memang kita memandang, kader memandang di saat beliau memimpin Barito Utara 2 periode ya, Iya. kelihatan pesatnya pembangunan di Kabupaten Barito Utara. Nah, harapan kita, harapan kader, pengalaman beliau selama 2 periode di Barito Utara itu bisa lagi beliau manfaatkan, beliau gunakan untuk membangun Kalteng seperti itu. Nah, kemudian juga walaupun bagaimana 2 periode beliau memimpin Barito Utara itu, kebersamaan, kebinekaan itu beliau tampakkan. 2 periode beliau memimpin kan wakilnya kan muslim non muslim. Dan kebinekaan, kepelangian ini boleh tampakkan, bukan hanya retorika, bukan hanya wacana. Cuma 2 periode beliau memimpin kan, di pertama di sana pembangunan pesat dan sukses, yang kedua pelangi itu beliau tampakkan secara benar-benar, artinya wakilnya non muslim, mewakili teman-teman kita yang non muslim, kan seperti itu. Nah, dari kacamata ini, karena walaupun bagaimana Partai Demokrat kan partai nasionalis ini, Betul. jangan hanya sekedar wacana saja, ya kan? Iya, betul. Kita menuju kebinekaan bukan hanya sekedar wacana saja, kita tampakkannya sebenarnya. Nah, nanti pun di saat beliau memimpin Kalteng nanti, kebinekaan, kemudian kebersamaan, kemudian pelangi ini, itu pasti beliau tampakkan juga seperti itu. Oke. Nah, kira-kira kalau pandangan Partai Demokrat soal pembangunan di Kalteng saat ini apa, Bang? Partai Demokrat Kalteng ini berdasarkan laporan-laporan dari praksi kita di tingkat kabupaten kota, berdasarkan laporan-laporan praksi kita di DPRD provinsi, termasuk juga hal yang kita lihat, kita dengar, kita pandang, kita kunjungan lapangan di internal kita, ya memang kita tidak memungkiri pembangunan memang ada seperti itu. Namun menurut Partai Demokrat ini memang harus ada pembenahan lagi dan harus ada terobosan lagi untuk memperbaikinya seperti itu. Oke. Ya, kita tidak munafik. Kita memang kalau memang baik kita katakan baik. Kalau memang kurang kita sampaikan kurang. Ya, kita tidak menyampaikan bahwa ini tidak baik. Memang pembangunan ada. Kita pun harus berterima kasih juga kepada gubernur sekarang maupun gubernur-gubernur sebelumnya. Namun menurut pandangan Partai Demokrat Kalteng ini masih wajib kita benahi, masih wajib kita lanjutkan yang baik, kemudian masih wajib lagi kita perjuangkan karena yang lebih baik. Nah, sehingga kita ingin nanti Partai Demokrat diberi kesempatan untuk memimpin Kalteng di 2024 melalui Pak Haji Nadir Hasan tadi, melalui teman-teman kita di legislatif tingkat kabupaten maupun provinsi. Oke, kira-kira dari Kalteng ini apa sih yang bisa kita perbaikin, Bang? Kira-kira untuk sekarang ya? Banyak. Bidang infrastruktur, ya memang kita memaklumi juga. 2 tahun kemarin kan dana kan banyak ke COVID itu kan. Nah, kita memahami aja, sehingga memang pembangunan bidang infrastruktur agak terkendala kan. Artinya bidang infrastruktur itu harus menjadi perhatian. Nah, kemudian yang kedua bidang kesehatan. Ya, kita tidak memungkiri juga karena masalah COVID kemarin kan lebih banyak ke pembelian alat kesehatan, tidak ke infrastrukturnya kan. Nah, maka itu pun harus banyak dibenahi lagi kan seperti itu. Bidang pertanian, kita harus menyiapkan diri. Kalteng ini walaupun bagaimana menjadi wilayah penyangga IKN. Oh, betul. Nah, maka kita suka tidak suka, dan ini memang sudah berkah, kita harus menyiapkan diri sebagai zona penyangga baik bidang pertanian maupun bidang perkebunan. Nah, ini kan artinya harus ada pemikiran strategis, harus ada terobosan-terobosan strategis dalam rangka menyiapkan Kalteng sebagai zona penyangga IKN, baik dalam bidang pertanian maupun dalam bidang perkebunan, kan seperti itu. Oke, terkait soal pertanian, kira-kira apa sih yang perlu kita persiapkan untuk membangun pertanian di Kalteng ini, Bang? Kira-kira? Untuk membangun pertanian di Kalteng memang banyak hal yang harus kita benahi. Yang pertama akan di sana kan menyangkut juga SDM. Betul. SDM penyuluhnya. SDM penyuluh ini dalam rangka membantu juga puktan-puktan. Nah, kelompok tani untuk bagaimana bertani yang profesional kan seperti itu. Betul. Tidak lagi ilmunya ilmu lokal kan seperti itu. Betul. Nah, ini kan artinya tingkat SDM pun kita harus juga menyiapkan tenaga-tenaga penyuluh yang bagus, yang profesional, yang berpendidikan, sehingga bisa juga memberikan penyuluhan kepada puktan-puktan supaya menjadi tenaga petani yang profesional kan seperti itu. Nah, sehingga jelas antara berapa pengeluaran, kemudian berapa nanti pendapatannya kan seperti itu. Nah, ini kemudian juga di bidang infrastruktur, ya memang harus
ada pembenahan juga di bidang infrastruktur, baik jalan, lokasi pertanian kan. Walaupun bagaimana kalau pertanian itu membutuhkan sarana. Kenapa harus sarana? Walaupun nanti hasil panennya sukses, kalau tidak ada jalan untuk mengangkut kan kendala juga. Nanti pasca panennya butuh jalan. Nah, butuh infrastruktur. Nah, kemudian juga pengairan. Nah, itu butuh juga karena walaupun bagaimana kita kan mengarah ke sistem pertanian modern kan. Nah, artinya butuh pengairan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian lagi yang penting itu adalah penyiapan pasca panennya, sistem penjualan pasca panennya, betul. nah, pemasarannya. Betul. Nah, itu harus dipikirkan. Iya. Kita ini kan tidak hanya SDM-nya meningkatkan petani bagaimana bisa memproduksi, kemudian bagaimana infrastrukturnya kita siapkan, kemudian yang menampung pasca mereka panen dilempar ke pasar mana pun harus disiapkan. Oke. Itu mata rantai dalam bidang pertanian. Menurut Abang kalau di Kalteng ini kita perlu membangun bendungan kah untuk pertanian segala macam? Kalau secara infrastruktur ya, apakah kita perlu membangun itu atau enggak gimana? Kalau itu dibutuhkan nggak? Kalau masalah bendungan itu perlu kajian-kajian lagi. Karena memang untuk sentra pertanian ini kan untuk wilayah Kalteng memang ada beberapa daerah yang memang bagus untuk dikembangkan kan. Kalau di Bartim itu kan walaupun bagaimana di sana itu sudah ada bendungan, mungkin tinggal ditingkatkan saja lagi. Nah, daerah-daerah lain itu mungkin kalau memang pandangan dan prospek bendungan harus diperlukan, kita akan dukung seperti itu. Karena memang bendungan itu salah satu fungsinya itu menjadi penyangga pengairan. Untuk lahan persawahan kan seperti itu. Nah, itu. Kalau memang hasil kajian memang harus kita bangun bendungan, Demokrat akan dukung penuh. Dalam rangka kita meningkatkan hasil pertanian seperti itu. Terus pandangan Partai Demokrat untuk penguatan ekonomi daerah sendiri gimana, Bang? Ini yang penting juga. Menurut pandangan kacamata dan teman Partai Demokrat, jujur saja bahwa saat ini Indonesia, khusus Kalteng, kita tidak sedang enak-enak saja seperti itu. Kita tidak sedang enak-enak saja. Kenyataannya masyarakat kita saat ini sedang kesulitan ekonomi. Pasca Covid ya? Pasca Covid. Nah, apakah dampak pasca Covid atau mungkin juga faktor-faktor yang lain? Kalau kita berkunjung ke kampung-kampung, kelihatannya aja kampung ini indah. Kelihatannya kampung ini damai. Cuma saat ini kondisi ekonomi kita sangat terpuruk. Sawit harganya turun naik. Kemudian karet tidak naik-naik. Rotan tidak naik-naik. Sedangkan karet, rotan, sawit itu menjadi pekerjaan utama masyarakat kita di kampung. Walaupun kita lihat kampung itu damai, kemudian mungkin indah, cuma secara ekonomi mereka sakit. Mereka ini hanya tidak bisa menyampaikannya saja lewat medsos seperti itu. Seandainya mereka ini bisa menyampaikan lewat medsos, sudah habis medsos itu mereka sampaikan semua. Nah, ini kan mereka pendam saja. Namun Partai Demokrat karena memang kita sering ke lapangan, kita mendengar langsung ini. Bayangkan harga karet 6.000 sekilo. Dalam satu hari, satu orang anggaplah bisa menyadap karet hasilnya 10 kilo. Dikali cuma 60.000. Cukup apa tidak untuk makan dengan anak 2 atau lagi anak 3? 60.000 sehari. Artinya dalam bidang perekonomian saat ini Kalteng tidak sedang baik-baik saja. Terus apa yang mesti kita kerjain? Nah, makanya ini harapan kita masyarakat bisa mempercayakan kepada Partai Demokrat di legislatif termasuk nanti di eksekutifnya, sehingga Partai Demokrat melalui kader kita yang diberi amanah di legislatif dan eksekutif bisa nanti membuat terobosan-terobosan, membuat program yang bisa mengangkat ini, yang bisa mengangkat harga karet, bisa mengangkat harga rotan, bisa menstabilkan harga sawit seperti itu. Seperti apa tuh kira-kira solusinya, Bang? Terobosan kira-kira ya seperti apa? Nah, jadi kalau kita bahas ini panjang konteksnya. Betul. Karena seperti karet kenapa tidak naik? Itu memang banyak faktornya. Cuma yang pasti satu menurut lihat saya itu terjadi monopoli. Nah, cuma tidak mungkin saya sampaikan di sini kan seperti itu. Terjadi monopoli harga. Baik dari hulunya maupun hilirnya. Terjadi monopoli. Nah, kalau terjadi monopoli ini yang korban siapa? Masyarakat selaku pemilik bahan baku seperti itu. Sama aja sawit pun, sawit itu ke depan nanti juga akan sama seperti karet kasusnya nanti. Harganya tidak akan naik-naik selama
hulu dan hilirnya terjadi monopoli. Hutan pun sama, kan tidak bisa naik harga, kenapa? Terlalu banyak batasan-batasan, terlalu banyak syarat-syarat seperti itu. Nah, jadi cuma ini kalau kita bahas panjang, Iya, kita betul, buka betul. momen lain aja. Iya, ntar aja. Ya, momen lain aja. Iya. Oke, terkait banjir di Barito Selatan yang sedang lumayan ramai sekarang, Bang. Kira-kira pandangan Partai Demokrat tentang infrastruktur apa sih yang harus kita persiapkan untuk masalah ini? Jadi untuk masalah banjir, memang meluapnya das Barito, Betul. itu bukan hanya Barsel yang Iya. terdampak, Morong Raya, Barito Utara, Barito Selatan, itu paket. Oke. Kalau meluapnya das Barito itu semuanya kena banjir biasanya. Iya. Kemudian kalau di wilayah sini kan jalur Kahayan, Kapuas, nah itu. Nah, terkait banjirnya das Barito, ya memang ini biasanya siklus alam tahunan itu memang pasti ada banjir seperti itu. Nah, cuma memang kalau masalah kendala, faktor apa penyebabnya memang banyak juga. Ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin sudah terlalu banyak hutan kita yang gundul seperti itu kan. Apakah oleh bidang kehutanan, termasuk juga pertambangan kan, itu faktor pertama. Banyak lagi juga faktor-faktor yang lain kan seperti itu penyebabnya. Nah, di samping curah hujan juga terlalu tinggi kan seperti itu. Jadi memang kalau memang kita ingin menyiapkan infrastruktur supaya tidak terjadi banjir, memang agak berat, kita terbuka aja. Gitu. Nah, yang kita persiapkan itu adalah kesiapan kita untuk menghadapi musibah ataupun bencana banjir aja, itu aja yang perlu kita persiapkan. Artinya badan penanggulangan bencananya, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, harus selalu siap siaga seperti itu. Kemudian juga didukung juga oleh bidang-bidang yang lain. Bidang kesehatannya juga harus siaga, seperti itu kan. Kemudian bidang infrastrukturnya, kan biasanya setelah banjir itu akan ada jalan-jalan yang rusak ini sebagainya kan. betul. Mungkin juga drainase yang hilang, termasuk juga jembatan yang terputus. Artinya pasca banjir harus sudah siap semua. Seperti itu. Bidang pendidikan pun harus menyiapkan diri juga, karena rata-rata bidang pendidikan ini kalau banjir ini terdampak juga. Karena banyak sekolahan yang tenggelam kan. Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk banjir das Barito ataupun das Kahayan ini banyak faktor. Apakah faktor tadi karena hutan kita gundul, apakah faktor kelalaian masyarakat membuang sampah, di samping juga memang faktor cuaca. Kan seperti itu kan? Iya, cuaca Nah, ekstrim cuaca sekarang. ekstrim seperti itu Ya, kan. nggak bisa kita Kemudian tebak, kalau memang kita untuk mengatasi tidak ada banjir lagi memang agak berat. Iya. Ya, agak berat. Nah, cuma yang bisa kita atasi itulah bagaimana menyiapkan aja kesiapan tim penanggulangan bencana kita aja, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Berbagai macam sektor yang terlibat di situ harus menyiapkan diri bahwa setiap tahun akan terjadi banjir seperti itu. Ini yang perlu ditata sehingga hari ini banjir, besok terdampaknya langsung bisa diatasi kan, seperti itu. Baik dari sisi kesehatannya, dari segi pengamanan infrastrukturnya, termasuk tadi dari segi perekonomiannya. Artinya kalau memang bisa hari ini kita dapat musibah, yang terdampak itu sudah bisa langsung dibantu, disalurkan bantuan-bantuan sosialnya. Tapi kira-kira ada langkah preventif yang harus dikerjakan nggak, Bang? Kira-kira ya, langkah preventif yang harus dikerjakan untuk mengurangi lah dampak dari banjir Ya, ini. sebagaimana saya sampaikan tadi, karena banyak faktor. Iya. Kemudian yang pertama kan tetap aja faktor memang kondisi hutan kita gundul kan. Iya. Nah, hutan kita gundul ini apakah gara-gara penebangan hutan? Kalau penebangan hutan saya pikir sudah hampir jarang sekarang, karena masyarakat itu sudah sangat mengerti. Betul. Dan sudah sangat taat dengan peraturan pemerintah kan seperti itu. Betul. Ya memang kadang-kadang kan di sektor kehutanan sendiri, yaitu di perusahaan kayu maupun di pertambangan seperti itu. Betul. Nah, artinya kalau memang kita ingin mengurangi dampaknya, reklamasi harus benar-benar. Baik untuk perusahaan kayu maupun perusahaan tambang kan. Betul. Jangan habis menambang ditinggal. Reklamasinya harus benar-benar. Nah, pemerintah harus benar-benar mengawasi sistem reklamasi di pertambangan ini, termasuk di bidang kehutanan ini, dalam rangka mengurangi dampak banjir tadi kan, supaya jangan terjadi Kalteng sebagaimana Kalsel banjir besar kemarin kan itu. Nah, di samping itu juga memang harus ada penyuluhan untuk masyarakat. Cuma penyuluhan yang ada jalan keluarnya, misalnya dilarang ladang berpindah. Cuma solusinya bagaimana? Harus ada kan seperti itu. Nah, di samping juga supaya jangan membuang sampah sembarangan, supaya tidak terjadi penyumbatan kan. Betul. Seperti itu. Nah, kemudian juga yang terpenting itu saya sampaikan, kalau kita tidak bisa mengurangi faktor-faktor tadi, persiapan badan penanggulangan bencana kita harus siap dengan dinas-dinas terkait seperti itu, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur,
kemudian dinas lingkungan hidupnya, seperti itu kan, termasuk dinas sosialnya. Nah, yang menyalurkan bantuan-bantuan sosial, termasuk juga bidang pendidikan harus menyiapkan diri juga, itu pasti terdampak karena banyak sekolah-sekolah di bantaran sungai sebenarnya, seperti itu. Iya, baik. Terus terakhir Bang, ini terakhir kira-kira harapan Partai Demokrat untuk ke depan gimana Bang, untuk Kalteng ke depan terutama? Harapan Partai Demokrat, mimpi Partai Demokrat, kalau nasional ini sudah saya sampaikan, kalau Kalteng, kita sederhana saja, kita berkeinginan Kalteng di 2024 menjadi provinsi yang kuat dan tangguh. Amin. Baik dari segi infrastruktur, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, lebih-lebih di bidang perekonomian dan pertanian, seperti itu. Jadi mimpi kita sederhana aja, Partai Demokrat. Nah, maka mudah-mudahan sekali lagi mohon restu, mohon doa, dan mohon dukungan dari seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah bisa memberikan amanah, bisa memberikan kepercayaan kepada Partai Demokrat agar di legislatif dan eksekutif pada tahun 2024 Demokrat bisa diberi amanah dan memimpin seperti itu. Sehingga mimpi, harapan, keinginan DPD ini bisa terwujud. Mimpi kita sederhana saja, Kalteng menjadi provinsi yang kuat dan tangguh, baik secara ekonomi, infrastrukturnya, bidang pendidikannya, bidang kesehatannya, dan bidang pertaniannya. Dalam semua sektor ya. Ya. Oke, keren banget ngobrol kita hari ini dengan Bang Junaidi. Sekali lagi terima kasih Bang sudah Ya, ada sama-sama. di Warta Bicara. Lain kali kalau kita undang lagi, Siap. jangan jerak Bang. Siap, Oke, sekali lagi terima kasih Bang Junaidi. Ya.